Kita mulai ya. Karena cuma sampai Isya ini, sempit waktunya. Sudah atau masih ada yang diambil? Sudah ya? Baik. Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, kitab yang mensyarah, menjelaskan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab al-khawfu minasyirki, bab memiliki rasa takut jatuh dalam kesyirikan. Kita telah membahas dua firman Allah Ta'ala dan satu hadis yang berkaitan dengan syirik kecil, yaitu perbuatan riya. Kita lanjut dengan hadis yang kedua dalam bab ini, bab takut jatuh ke dalam kesyirikan. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah senantiasa meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati atau siapa yang wafat dalam keadaan, Waalaikumsalam, dia menyeru kepada selain Allah atau dia beribadah kepada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai sekutu, maka dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Maka di sini dijelaskan yang dimaksud dengan menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Karena ini definisinya syirik ya. Kita sudah jelaskan makna syirik adalah ittikhadu niddin ma'allahi ta'ala, mengambil selain Allah sebagai sekutu. Jadi di satu sisi dia berdoanya kepada Allah, di satu sisi dia berdoanya kepada selain Allah. Di satu sisi dia mintanya hajatnya kepada Allah, di satu sisi dia minta hajatnya kepada selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Nah, kenapa kita mempelajari hakikat syirik, macam-macam syirik? Karena tauhid tidak akan terrealisasi dengan benar tanpa kita mengenal lawannya. Dan ini kaidah para ulama, wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan kita mengenal lawannya dari sesuatu, kita menjadi jelas. Kenapa kita pelajari syirik? Supaya kita tidak jatuh ke dalam syirik dan tauhid kita benar. Kenapa kita pelajari masalah-masalah bid'ah? Supaya kita tidak jatuh dalam perkara bid'ah dan kita betul-betul menegakkan sunnah. Kenapa kita pelajari yang namanya riba, yang namanya suap, yang namanya transaksi-transaksi yang haram, supaya kita dalam transaksi senantiasa tidak jatuh dalam yang haram-haram tersebut. Makanya ada sebuah syair yang bagus dari kalangan ya para ulama terdahulu yang kata mereka,
Araftu syarra la li syarri. Waalaikumsalam. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengamalkannya. Subhanallah, masih nyala mapnya. Araftu syarra la li syarri. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengamalkannya. Walakin litawaqih, tetapi supaya aku bisa menjauhi keburukan tersebut. Makanya ada perkataan Rasulullah SAW yang Rasulullah kan pernah berkata, ana lupa ini perkataan Rasulullah atau perkataan Umar bin Khattab ya. Innama tunqadu ural islami urwatan urwatan. Sesungguhnya ikatan kekuatan Islam itu akan lepas satu persatu. Kapan itu akan lepas? Idza nasya'a ya rajulun walam ya'rifil jahiliyah. Apabila kaum muslimin yang tumbuh dalam agama Islam ini mereka tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menulis kitab khusus ikhwah, judulnya Masailul Jahiliyah. Masalah perkara-perkara jahiliyah. Itu bagus itu kalau buat didaurahkan. Kitabnya tipis, nggak terlalu tebal. Jadi kita mengenal perkara-perkara jahiliyah. Karena seseorang nggak bisa merealisasikan, mewujudkan tauhid kecuali dia tinggalkan semua perkara-perkara jahiliyah tersebut. Yang diantaranya kesyirikan-kesyirikan. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan dalam hadis yang kedua ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang wafat dan dia dalam keadaan menyeru kepada selain Allah, menjadikan sekutu bagi Allah, sudah dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Di sini ada kata yada'u, berdoa kepada selain Allah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, doa itu ada dua. Doa itu ada dua macam. Yang pertama doaul ibadah, doa dalam rangka ibadah. Contohnya apa? Salat, puasa, haji, umrah, itu disebutnya doa dalam perkara ibadah. Tapi ada jenis yang kedua yang disebut doaul mas'alah, yaitu berupa permohonan. Ya. Jadi doa ada dua macam. Yang pertama doa dalam rangka ibadah, yang kedua doa dalam rangka permohonan saja. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, siapa yang meninggal dunia dan dia menyeru kepada selain Allah, maknanya di sini doanya dalam doa ibadah. Maka kalau seseorang tadi salatnya ya, ketika dia berdoa, dia di satu sisi untuk Allah. Tapi di satu sisi dia doanya kepada penghuni kubur, dia minta-minta. Dia belum dapat jodoh, mintanya kepada Allah, tapi di satu sisi dia mintanya kepada penghuni kubur. Ya. Katakanlah dia dalam keadaan mandul, belum memiliki anak. Di satu sisi dia doanya kepada Allah, di satu sisi dia mintanya kepada selain Allah. Itu jatuh dalam kesyirikan, dan ini yang diancam oleh Rasulullah. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, sudah dipastikan masuk ke dalam neraka Allah. Ini kalau doanya doa ibadah. Ya. Tapi kalau doanya doa masalah berupa permohonan saja, ini dirinci oleh Syekh Utsaimin. Catat ya. Doa
ada dua macam. Yang pertama, doa dalam ibadah. Doa dalam ibadah apa tadi contohnya? Salat, puasa, dan yang lain sebagainya, haji umroh ya. Ini kalau dia di satu sisi dia berdoanya kepada Allah, sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, tapi di satu sisi dia juga berdoanya kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dalam hadis man mata wa huwa yad'u min dunillah ya dan dakhalan, sudah pasti dia masuk neraka. Tapi ada jenis doa yang kedua. Doa yang kedua yaitu berupa permohonan. Nah, ini dirinci lagi sama Syekh Utsaimin. Doa berupa permohonan pun ada dua macam. Yang pertama, permohonan kepada selain Allah terhadap perkara-perkara yang orang tersebut mampu melakukannya. Permohonan atau meminta ya, minta kepada manusia dalam perkara yang dia mampu melakukannya. Yang pertama ini jatuh kepada syirik tidak? Ada fakir miskin, dia tahu Pak Mul ini banyak uangnya, dan fakir miskin bilang, Pak Mul saya minta dong, jatuh kepada syirik atau tidak? Tidak. Ya, yang pertama ini tidak. Dengan syarat apa? Manusia tersebut memang mampu melakukan. Kita minta tolong sama seseorang, ya, tolong benerin ini saya, yang memang dia mampu melakukannya, maka itu tidak jatuh kepada syirik. Padahal itu hakikatnya doa juga, berupa permintaan, permohonan. Ya, maka syaratnya ketika manusia itu mampu melakukannya, maka itu tidak jatuh kepada syirik. Tapi jenis yang kedua, ini yang jatuh ke dalam syirik. Seseorang meminta kepada manusia dalam perkara yang manusia itu nggak mampu melakukan. Minta pada manusia dalam perkara yang dia tidak mampu melakukan. Contoh, ada orang datang pada seseorang dan berkatakan, tolong dong turunin hujan. Ya, nah ini jatuh kepada syirik. Ya, hanya termasuk menyewa pawang hujan itu jatuh ke dalam syirik. Ya, karena siapa yang bisa menahan hujan itu tidak turun kecuali ya, jadi meminta kepada manusia dalam perkara yang dia tidak mampu melakukan. Ya, maka ini jatuh kepada syirik. Ya, makanya 3 syaratnya itu, seseorang boleh meminta kepada manusia. Yang pertama, orang yang diminta itu mampu melakukannya. Yang kedua, orang yang kita minta pertolongan itu masih hidup. Karena kalau orang itu sudah mati, bagaimana dia bisa? Ya, dia masuk ke dalam kategori ini, dia nggak mampu melakukan perkara tersebut. Ada orang yang mungkin
dia belum punya anak, datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur itu, ini syirik karena dia nggak bakal mampu mengabulkan permintaan tersebut. Syarat yang ketiga, orang yang kita minta tersebut kita bisa berkomunikasi dengan dia langsung. Ya, jadi nggak bisa orangnya di sini, sementara yang kita minta dia nggak tahu ada di mana. Ya, misalnya ada beberapa kaum muslimin gitu kan, ya, wahai Imam Ghazali, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dia nggak ada di depan dia, nggak bisa berkomunikasi dengan dia, yang itu jatuh kepada kesyirikan. Makanya 3 syarat ini harus terpenuhi kalau kita meminta kepada manusia, meminta tolong, ya, permohonan. 3 syarat. Yang pertama, dalam perkara yang bisa dia melakukannya. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, dia bisa berkomunikasi langsung dengan kita. Jadi jangan orangnya ada di mana. Dia katakan, wahai fulan, tolong saya. Itu syirik. Karena fulannya ada di mana misalnya? Di Surabaya. Dia mintanya di Jakarta. Ini jatuh kepada kesyirikan. Sama saja dia menyamakan fulan maha mendengar sebagaimana Allah maha mendengar. Maka 3 syarat ini ya harus terpenuhi kalau kita minta permohonan kepada manusia. Ya. Nah, silakan. Kalau misalkan saya zaman kerajaan, ini kan biasanya ada penjarahan segala macam. Penjarahan ya. Jadi ada penduduk desanya mungkin dibawa ke depan raja. Nah, itu dia memohon kepada raja untuk dibiarkan atau jangan matiin saya kayak gitu. Nah, sementara raja itu dia punya keputusan antara ya saya mau matiin dia atau tidak. Kalau kasusnya kayak gitu gimana? Cara kayak gitu bisa untuk tidak dimatikan gitu. Mungkin bahasanya bukan tidak dimatikan tapi tidak dibunuh ya. Ya. Kalau dia bahasanya tidak mematikan, yaitu dia salah. Jatuh kepada syirik karena yang bisa mematikan dan menghidupkan hanya Allah saja. Tapi mungkin bahasanya jangan dibunuh. Ya. Maka terkadang memang ada syirik-syirik dalam hal ucapan nih. Yang tanpa orang itu sadar tadi, ya. Harusnya dia yakin yang menghidupkan, yang mematikan Allah Ta'ala, yang memberikan rezeki Allah Ta'ala, ya. Maka nggak boleh dia meyakini, oh ini bisa mematikan saya. Kan sama kan, seperti apa? Seperti Raja siapa? Raja Namrud kan, ketika diajak berdebat dengan Ibrahim, ya. Maka kalau memang engkau benar wahai Namrud, ya, engkau bisa menghidupkan dan mematikan, buktikan. Maka akhirnya dipanggil kan, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Lalu kemudian kata Nabi Allah Ibrahim, kalau begitu datangkan matahari itu terbit dari sebelah barat, ya. Maka baru saat itu Namrud tidak bisa melakukannya. Maka kita tetap meyakini yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Jadi memang dalam masalah bahasa saja, tapi tetap saja kalau itu dia yakini yang bisa mematikan orang ini, itu jatuh kepada kesyirikan. Sama seperti kemarin Anda contohkan, seseorang berkata, misalnya dia ditanya, gimana jadi nggak nih proyek kerjaan kita? Yaitu mah tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Itu syirik. Nggak boleh ada kata tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Karena dan itu sama saja menyamakan dengan Allah. Ya, yang boleh kita ucapkan yaitu tergantung kehendak Allah kemudian kehendakmu, kan begitu. Ya, maka ini yang terkadang syirik dalam hal ucapan tanpa kita sadari. Kita habis ditolong sama teman ketika mobil kita mogok. Oh, kalau bukan karena Allah dan kamu, pasti nggak nyala nih mobil. Subhanallah. Itu syirik.
Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, itu baru boleh. Tapi kalau bukan karena Allah dan kamu, nggak bakal nyala nih mobil saya. Ini jatuh dalam kesyirikan. Maka subhanallah, inilah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab khusus takut jatuh dalam kesyirikan. Kita ini kan lebih takutnya ya kepada perkara-perkara dunia. Takut kebutuhan hidupnya nggak cukup, ya. Takut kita akhirnya penghasilannya berkurang. Itu kan yang selalu kita takutkan. Tapi kita selalu merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Padahal kemarin sudah kita jelaskan, ya, tidaklah seseorang aman dari merasa aman dari kesyirikan kecuali dia akan jatuh dalam kesyirikan tersebut. Dan tidaklah seseorang takut jatuh ke dalam kesyirikan kecuali dia akan selamat dari kesyirikan tersebut. Sebagaimana para sahabat takut jatuh ke dalam kemunafikan. Kemarin kita sebutkan perkataan Ibnu Mulaikah, seorang tabi'in, aku dapatkan 30 sahabat, mereka semuanya takut jatuh dalam kemunafikan. Yang kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang takut munafik kecuali dia adalah mukmin, dan tidaklah seseorang tidak takut kepada kemunafikan kecuali dia akan jatuh kepada kemunafikan tersebut. Ya, maka ini berkaitan dengan takutnya jatuh ke dalam syirik. Ya. Kemudian, ya, di sini berarti jatuh ke dalam syirik besar, ya, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah selain dari 3 syarat tadi. Itu jatuh ke dalam syirik besar, dan syirik besar itu kekal di neraka selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah di neraka. Maka dia kekal selama-lamanya di nerakanya Allah Ta'ala. Dan orang yang berbuat syirik, dia rugi dunia dan akhirat. Rugi akhirat sudah jelas, dia kekal di neraka. Rugi dunianya apa? Dia nggak dapat manfaat dari perbuatan syiriknya itu. Apa manfaatnya untuk dia? Bahkan itu bisa mendatangkan kesengsaraan baginya. Dia berbuat syirik, sementara pasangannya bertauhid, anak-anaknya bertauhid, dia nggak akan bisa berjumpa dengan istri dan anaknya pada hari kiamat. Ya, dia rugi dunia dan akhirat, orang-orang yang berbuat syirik itu. Nggak dapat manfaat apa-apa. Bahkan Allah berlepas diri dari kesyirikannya pada hari kiamat tersebut. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian agar kalian bisa berfikir, bagi orang yang memang mampu untuk berfikir dan telah datang kepadanya peringatan-peringatan. Maka ini yang harusnya kita dakwahkan, ikhwah. Mendakwahkan tauhid sama dengan kita mendakwahkan manusia menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Karena tauhid tidak akan tegak kecuali orang itu menjauhi segala macam kesyirikan-kesyirikan ini. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, Al-Hajj ayat 11 sampai 13. Kata Allah, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah di tepian saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia merasa puas dengan itu. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau dia ditimpa musibah,
maka dia berpaling dari Allah dan dia mengalami kerugian dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Ana pernah sampaikan sebab turunnya ayat ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan perkataan Abdullah bin Abbas tentang sebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun berkaitan dengan beberapa kelompok orang Badui. Beberapa kelompok orang Badui datang kepada Rasulullah dan mereka menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah. Setelah mereka beriman, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, mereka pulang ke kampungnya lagi. Dan mereka lihat keadaan kampungnya. Kalau setelah mereka masuk Islam, kampungnya jadi tambah subur, sering turun hujan, penghasilan mereka bertambah. Mereka berkata, ini baru agama yang baik karena menghasilkan keuntungan bagi kita. Itu pola pikirnya Arab Badui itu gitu. Jadi kalau ada Muslim, pola pikirnya kalau dia taat dia akan dapat keuntungan duniawi, itu pola pikirnya Arab Badui. Ya, karena Arab Badui begitu, habis masuk Islam dia lihat tuh ke kampungnya. Kalau setelah masuk Islam dia jadi bertambah penghasilannya, ya. Tanahnya subur, sering turun hujan, peternakannya berkembang biak. Mereka katakan, inna dinana hadza khairun. Ini baru, agama yang baru kita peluk ini, agama yang baik. Karena menghasilkan keuntungan materi buat kita. Tapi ketika mereka pulang ke kampung halamannya, mereka dapati tanahnya jadi gersang. Peternakannya tidak bertambah. Jarang turun hujan. Penghasilannya berkurang, maka mereka berkata, ma fi dinina hadza khairun. Agama yang baru kita peluk ini enggak ada kebaikannya sedikit pun. Subhanallah. Makanya Allah turunkan ayat ini nih, ya, untuk ya mengingatkan mereka itu sama dengan beribadah kepada Allah di tepian saja. Makanya ayat setelahnya apa? Allah jelaskan, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Akhirnya mereka berpaling tuh. Setelah mereka menganggap, oh kok saya baru masuk Islam, malah nggak ada keuntungan materi. Ya, akhirnya mereka berpaling lagi. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Makanya Syekh Saleh Fauzan nih, pernah ditanya, ada orang yang dia punya penghasilan yang haram, bekerja di tempat yang haram. Kemudian ketika didakwahkan kepadanya, tinggalkan pekerjaanmu itu, dan dia berkata, kalau saya tinggalkan yang haram ini, saya mau makan dari mana? Perkataan seperti itu, kata Syekh Saleh Fauzan, sama dia jatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia meragukan Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Apakah setelah dia tinggalkan yang haram itu justru dia nggak dapat rezeki? Subhanallah. Ya, maka ini kan perkara yang sering ya dilalaikan manusia kan. Mereka alasannya, kalau saya tinggalkan yang haram, dari mana nanti saya kasih makan istri dan anak? Subhanallah. Ya, dia ragukan Allah yang maha memberikan rezeki. Makanya subhanallah, ana sering sampaikan prinsip hidup, walaupun ana dapat nasihat ini, prinsip hidupnya seorang dai, orang yang menyeru agama tauhid ini, tapi ana sebutnya prinsipnya orang yang beriman. Antum buka surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Itu prinsip hidupnya orang mukmin yang sejati itu kayak gini. Ya. Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Antum baca coba. Ini prinsip hidupnya orang mukmin yang sejati nih. Allah mengatakan, ini kan perkataannya Nabi Allah Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan aku dan yang memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Temuan tuh 78 sampai 82.
Ya, ini kan perkataannya Nabi Allah Ibrahim, tapi inilah prinsip hidupnya seorang mukmin sejati. Dia meyakini dialah Allah yang menciptakan dan dialah Allah yang memberikan petunjuk. Kemudian yang kedua apa? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan makan kepadaku dan minum kepadaku. Jadi jangan katakan kalau saya tinggalkan yang haram ini, nanti gimana saya makan dan keluarga saya. Subhanallah. Oh, ini kan akidah nih. Ya, Ibrahim bapaknya ahli tauhid, ya, mengucapkan kalimat ini, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Kita selalu yakin yang beri makan kita, yang beri minum kita, yang beri pakaian kita dan segala kebutuhan kita Allah. Ya. Kemudian ayat 80-nya apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini landasan tauhid yang diberikan Nabi Allah Ibrahim. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang mampu menyembuhkanku. Oh, ini prinsip hidupnya orang yang beriman nih. Tawakalnya, bergantungnya, bersandarnya hanya kepada Allah saja. Ini prinsip hidup kita. Ya, ini yang menjadi sebab kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Punya prinsip hidup seperti ini, ya, meyakini yang menciptakan, yang mematikan hanyalah Allah, yang memberikan makan, minum dan pakaian hanyalah Allah, dan ketika kita sakit kita yakin yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Bukan prinsip luar biasa ini kalau mukmin ini meyakini ini, ya. Kemudian ayat 81-nya apa? Walladzi yumituni summa yuhyin. Dialah yang mematikan aku dan dialah yang menghidupkan aku setelah kematian. Makanya seorang mukmin ikhwah, ketika dia berjalan di muka bumi, dimensinya dimensi akhirat. Karena dia tahu setelah kematian urusannya bukan selesai. Ada lagi yang harus dia alami, kehidupan yang lebih panjang. Ini kan prinsip yang luar biasa. Kita kalau faham betul setelah mati ini ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat, kita berhati-hati di dalam bermuamalah. Ya, ini kan prinsip hidupnya. Karena kita tahu akan mempertanggungjawabkannya. Apalagi kezoliman sekecil apapun itu akan Allah balas. Makanya berhati-hati, kezoliman kepada sesama muslim itu akan dituntut kita pada hari kiamat nanti. Makanya Anda pernah sampaikan perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, yang dia berkata, li'an alqallaha bisab'ina dzanban wa hadza baini wa bainallah akhaffu alayya min an alqallaha bi dzambin wahidin wa hadza baini wa bainan nas. Kata Sufyan Ats-Tsauri ini, seorang tabi'ut tabi'in, aku berjumpa dengan Allah membawa 70 dosa. Yang 70 dosa itu hanya berkaitan aku dengan Allah saja, selain kesyirikan, itu lebih ringan di sisiku daripada aku berjumpa dengan Allah membawa 1 dosa. Yang kezoliman itu berkaitan dengan aku dan sesama manusia. Karena kenapa? Karena hukum asalnya semua kezoliman yang kita lakukan, kita akan dituntut oleh manusia tersebut. Tapi kalau Allah kan maha pengampun, maha pemurah. Tapi kalau kezoliman itu kepada manusia, itu kita akan dituntut pada hari kiamat nanti. Ini prinsip hidupnya. Walladzi yumituni summa yuhyin. Ingat ikhwah, akan adanya hari pembalasan. Setelah kita diwafatkan, kita akan dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Yang terakhir apa? Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Seorang mukmin gak boleh putus asa di saat ia jatuh ke dalam dosa. Ya, dia terus minta mohon ampun kepada Allah.
Makanya seorang mukmin prinsipnya dia selalu berharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, tentu dengan dia tempuh jalan taubat kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, ini wasiat nih. Antum ingat ya. Ini sebetulnya Anda diwasiatkan oleh seorang masyayikh. Ini prinsipnya dai. Dai itu nggak boleh bergantung kepada manusia, nggak boleh bergantung kepada makhluk, dan beliau bacakan ayat ini. Ya, nah ini anak kasih ke antum prinsip hidup yang luar biasa. Bagaimana Ibrahim, ya, bapaknya ahli tauhid, nih prinsip hidupnya seperti ini. Yang menciptakan aku dan dia yang memberikan petunjuk, yang memberi makan dan minum kepadaku, dan ketika aku sakit dia yang menyembuhkanku, yang mematikan dan menghidupkanku, dan aku berharap Allah mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Ya. Taib. Hadis selanjutnya, ikhwah. Hadis yang terakhir dalam bab ini, bab takut jatuh dalam kesyirikan wali muslimin, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Jabirin radhiyallahu an, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah, makna berjumpa dengan Allah di sini, dia wafat. Dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan sekecil apapun, maka sudah pasti dia masuk ke dalam surga. Tapi di sini dirinci, ikhwah. Ada orang yang dia bisa masuk surganya secara langsung ketika dia nggak bawa dosa syirik. Ada orang yang dia harus mampir dulu ke dalam neraka walaupun dia nggak bawa dosa syirik. Karena mungkin ada perbuatan dosa-dosa lainnya, membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, riba, yang harus dia dibersihkan dulu ke nerakanya Allah. Maka tidak serta-merta orang yang dia ketika wafat tidak membawa kesyirikan, maka sudah pasti masuk surga. Belum tentu, karena dia masih ada dosa-dosa yang lainnya. Yang itu kembali kepada kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah menghendaki, Allah azab hamba tersebut. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Maka ini yang dimaksud, siapa yang berjumpa dengan Allah tidak membawa kesyirikan, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi ada dua ya, ada yang masuk surganya langsung, ada yang dia harus mampir dulu di neraka. Adapun sebaliknya, man laqiyahu yusyriku bihi syai'a, siapa yang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa kesyirikan, berarti di sini termasuk syirik besar dan syirik kecil. Sekecil apapun dosa kesyirikan, ya, kita sudah sebutkan beberapa macam syirik kecil, ya. Riya, sum'ah, ingin diperdengarkan ibadahnya. Yang ketiga, bersumpah atas nama selain Allah, ya. Yang keempat tadi, mengaitkan nikmat dan ketetapan Allah kepada selain Allah. Itu jatuhnya syirik kecil. Tapi sama, dia wafat dalam keadaan membawa dosa, apakah itu syirik besar atau syirik kecil, dan dia belum bertaubat kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Hanya saja orang yang wafat dalam keadaan membawa dosa syirik kecil, dia tidak kekal di neraka. Tapi orang yang wafat membawa dosa syirik besar, maka dia kekal di dalam neraka. Ya. Baik, kita break mendengarkan azan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Sip, kita lanjut sedikit. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita ambil faidah-faidah ya dari bab yang ketiga ini, bab takut kepada kesyirikan. Ada sekitar 11 faidah kata Syekh Utsaimin di dalam bab ini. Yang pertama, al-ula al-khawfu minasyirki. Wajibnya seorang mukmin memiliki rasa takut jatuh dalam kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Kita sudah bahas dalilnya sampai Nabi Allah Ibrahim saja minta perlindungan kepada Allah. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya, Nabi Allah Ibrahim, siapa yang meragukan tauhidnya Nabi Allah Ibrahim, tapi beliau masih minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan, ya Allah, jauhilah diriku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Ini faidah yang pertama. Yang kedua, an-riya'a minasyirki. Sesungguhnya perbuatan riya, ingin ibadahnya dipuji, meraih kedudukan di hati-hati manusia. Kemarin Ana sudah jelaskan ya, riya itu maknanya bukan ibadah kita diperlihatkan. Karena ibadah seseorang itu diperlihatkan tergantung pada niatnya. Kalau dia ingin ibadahnya dilihat karena ingin dipuji, itu riya. Tapi kalau dia ingin ibadahnya dilihat, tapi untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut supaya diikuti, maka itu tidak jatuh kepada riya. Kemarin sudah Anda kasih contoh ya. Antum melihat ada orang kalau sujud dia tangannya nempel ke lantai. Ya. Maka antum sholat sunnah di samping dia sengaja supaya dia lihat sholat antum bagaimana mencontohkan sujud yang benar. Maka itu tidak jatuh kepada riya. Jadi intinya riya bukan ibadah kita ingin dilihat, tapi ibadah itu ingin dilihat dan ingin mengharap pujian atau kedudukan di hati manusia. Adapun ibadah kita dilihat tapi niatnya untuk diikuti, untuk memberitahukan yang benar, maka itu tidak jatuh kepada riya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah dalam bab ini, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian, bahkan menimpanya ini kan kebanyakan orang-orang soleh itu. Ya, penyakit riya ini justru banyak menimpanya orang-orang soleh. Apa itu? Yaitu syirik kecil, yaitu berupa riya. Termasuk riya juga sum'ah. Ingin ibadahnya diperdengarkan di hadapan orang lain. Makanya ada perkataan indah dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid. Tapi ini dikaji nggak di Al-Jihad? Al-Wabilus Sayyid. Ini perkataan indah dari Qayyim Jauzi. Beliau mengatakan walaysa sya'nu fil amal kan udah belajar bahasa Arab, nggak usah diajarin. Terus wa inna masya'nu fi hifzil amali mimma yufsidu Nah, artinya walaysa sya'nu fil amal. Bukanlah yang terpenting itu beramalnya. Tapi yang terpenting itu kata Ibnu Qayyim menjaga amal kita dari perkara yang merusak amal kita dan membatalkan amal kita. Jadi bukan sekedar beramal. Yang paling penting kata Ibnu Qayyim menjaga amal kita dari perkara yang bisa merusak amal-amal kita dan membatalkan amal-amal kita. Ini pentingnya takut kita jatuh kepada riya sum'ah, karena itu termasuk dalam kesyirikan, yaitu syirik kecil. Ya, ini pentingnya ya
kita mempelajari masalah syirik, ya. Kemudian yang ketiga, annahu minasyirkil asghar, sudah dijelaskan. Riya, sum'ah termasuk syirik kecil. Kemudian yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala shalihin. Nah, di sini dijelaskan sama Syekh Utsaimin, justru perkara yang mengkhawatirkan itu justru banyak dialami oleh orang-orang soleh. Riya, sum'ah, karena mereka banyak ibadahnya. Justru ditakutkan semakin banyak juga riya dan sum'ahnya. Ya. Makanya pentingnya di sini perkataan Ibnu Qayyim tadi, yang penting itu bukan banyaknya amal. Yang penting itu kita jaga amal kita dari perkara yang merusak dan membatalkan pahala amal tersebut. Ya. Ini udah komat tuh? Belum? Ya. Hah? Oh, komatnya cepet. Taib. Satu lagi lah ya. Yang kelima, qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Yang tadi Rasulullah sebutkan, hadis yang terakhir dalam bab ini, siapa yang berjumpa dengan Allah tidak menyekutukan Allah sedikit pun, jaminannya surga. Maknanya di sini bahwa surga dan neraka, surga bisa kita raih dan neraka bisa kita jauhkan dengan cara kita beramal. Ya. Maka nggak mungkin seseorang bisa meraih surga tanpa dia beramal. Maka amal-amal kita ini yang kita perhatikan. Ingat, jangan sampai amal itu kita lakukan, tapi kita nggak perhatikan perkara-perkara yang merusak amal-amal kita. Makanya ingat selalu perkataan Ibnu Qayyim ini, perhatikan amal kita dari yang merusak dan membatalkannya. Taib, sampai sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.